Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, sebelum Mr. G mulai pembahasannya ya, kalian jangan lupa like, karena like Anda bakal membuat Mr. G sangat semangat. Semangat yang nggak tahu apa. Oke, kali ini Mr. G mau ngajak kalian sekali lagi ya, mengulik lebih dalam terkait dengan organisasi SWORD. Sebelumnya udah sempat Mr. G singgung 3N yang udah agak lama juga sih. Namun berhubung chapter 1080 mengulas lebih banyak perihal organisasi ini, jadi perlu kita up to date lagi kan. So langsung aja monggo enjoy ke pembahasannya. Oke, let's go. Apa itu organisasi SWOT sebenarnya? Pembahasan pertama jelas soal apa sih SWOT ini sebenarnya guys. Organisasi rahasia ini nyatanya bukan dibentuk secara sengaja baik oleh pemerintahan dunia maupun angkatan laut, melainkan lebih seperti organisasi independen yang tak terkait kepada keduanya. Simpelnya, mereka yang membentuk dan tergabung di SWOT malahan terasa seperti tak menjadi bagian utuh dari angkatan laut. Kalau dari penuturan Aokiji sendiri, SWOT sudah tak terkait dengan Marine Corps, sehingga rantai komando mereka seolah terputus dari angkatan laut. Hal ini membuat mereka punya kebebasan dalam bertindak, salah satunya mengintervensi Yonko. Tetapi akibat dari lepasnya rantai komando itu, membuat angkatan laut dan pemerintahan dunia tak punya keharusan bertanggung jawab andaikan hal buruk terjadi pada anggota SWOT. Terus ya, meski udah lepas dari Marine Corps, namun mereka masih bisa mengikuti misi dari angkatan laut semisal mereka memang bersedia dan dibutuhkan. So walaupun terkesan rebel ya, nyatanya SWOT juga masih berusaha mengimbangi prinsip serta profesionalisme mereka. Anggota SWOT yang diketahui. Nah, kurang lebih itu penjelasan terkait dengan SWOT. Intinya ya, ini organisasi rahasia yang bergerak suka-suka, melakukan tindakan tanpa perintah komando, dan tetap punya kesempatan tergabung misi angkatan laut jika memungkinkan. Tercatat ya, secara resmi yang diketahui memang udah diperkenalkan sebagai anggota SWOT ada 6 orang. Mari kita coba bahas one by one. Number 1, Kobe. Pertama ada Kobe. Marin muda ini diketahui menjadi bagian dari SWOT ketika dirinya bertukar informasi dengan Distrak. Gak mengagetkan memang. Sedari awal ya, Kobe memang karakter yang punya sifat baik. Pasti dia merasa ada yang gak cocok antara prinsip miliknya dan kenyataan di angkatan laut. Buktinya, dia bahkan berteriak untuk menghentikan perang di Marineford saking gak kepengen adanya korban lagi. Tindakan sederhana dari Kobe ini sampai dipuji secara langsung oleh Shanks. Nah, sejak menjadi bagian dari Marine, Kobe dilatih secara eksklusif oleh Monkey D. Garp. Hal ini membuat kekuatannya jelas menjadi lebih kuat. Bagi Garp sendiri ya, Kobe adalah masa depan Marine. Menurut misalnya ini cukup deep sih, karena sepertinya Garp gak cuma membahas soal kekuatan, tapi juga soal tindakan dan prinsip yang dimiliki Kobe. Kedua ada Helmeppo. Rekan satu perjuangan Kobe ini ya, keduanya bergabung dengan Marine di waktu yang bersamaan. Jika bicara masa lalu pun, Helmeppo adalah karakter yang super ngeselin. Nah, seiring berjalannya cerita, diketahui semisal Helmeppo sudah banyak berubah. Well, again, ini gak jauh-jauh dari peran Garp yang menjadi mentor bagi Helmeppo. Secara kekuatan, Helmeppo sepertinya masih di bawah Kobe. Ia mengakuinya sendiri ya, khususnya kekuatan Genbun Sokuhaki milik Kobe lebih baik dibandingkan miliknya. Dan Helmeppo nampak ahli dalam berpedang, dan secara kekuatan fisik pun juga sepertinya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Anggota ketiga adalah Distrak. Sayang seribu sayang, hingga konten ini dibuat, belum ada kabar lebih jelas soal kemana perginya Distrak usai insiden besar di Onigashima. Ia diketahui menjadi bagian dari SWOT saat tengah bertukar informasi dengan Kobe. Distrak menyampaikan perihal aliansi yang dibentuk oleh Big Mom dan Kaido. Sedangkan Kobe menyampaikan ia tengah berada di misi untuk menangkap Hancock seiring dihapusnya sistem Shichibukai. Distrak punya tugas menyelinap ke dalam Beast Pirates. Tugasnya terbilang cukup berhasil sih. Lalu secara kekuatan, ia diakui karena menjadi bagian dari Tobiropo yang artinya sudah dipandang baik oleh Kaido. Lalu secara intelijensi pun demikian ya. Sepertinya hanya beberapa pihak yang menyadari Distrak bagian dari angkatan laut. Ketiga ada Prince Grass. Ia sebenarnya sudah muncul di cover story chapter 966 loh. Dalam kisahnya ya, ia sempat bentrok dengan salah satu kru fire tank pirates, yaitu Gotti yang diketahui memiliki nilai buruan 90 juta berry. Hebatnya Prince Grass dapat memenangkan pertarungan itu. Well, sepertinya ia memiliki otoritas perintah tertinggi untuk saat ini di SWOT. Melihat gimana Hibari dan Helmeppo sampai mohon-mohon ke Doi buat nyelamatin Kobe.
Prince Grass telah menunjukkan kekuatannya di chapter 1080 kemarin guys. Ia mempunyai buah iblis bernama Gunyo Gunyo Nomi. Next ada Hibari bersama Helmepo ya. Sepertinya ia juga sangat berkawan baik dengan Koby, melihat gimana respon saat tahu keadaan buruk yang menimpanya. Sepertinya dia bukan pemakan buah iblis jika kita melihat chapter 1080 kemarin. Namun kekuatan yang ia punya sepertinya gak bisa dianggap remeh juga. Sebab Hibari ini seorang penembak jitu guys. Ia menggunakan senjata ini untuk meredam amunisi persenjataan musuh menggunakan Flower Ballet. Senjata ini adalah modifikasi Dr. Vegapunk. Hibari dapat menetralkan serangan musuh karena pelurunya bakalan berubah jadi bunga. Sebagai penembak jitu, ia jelas pandai dalam menempatkan diri agar gak mudah dideteksi oleh lawan guys. And last adalah Kujaku. Ia merupakan cucu dari salah satu veteran dan legenda di Angkatan Laut, Zoro. Tapi kayaknya agak sedikit berbeda dengan si nenek ya. Kujaku nampak lebih superior secara sifat ya, seperti Prince Grass. Ia sempat muncul di cover chapter 966, namun baru benar-benar menunjukkan debutnya di chapter 1080. Jaku diketahui punya kekuatan buah iblis paramesi yang sangat unik, bernama Muchi Muchi Nomi. Jadi guys, dengan kekuatan ini dia dapat merubah objek menjadi cambuk, untuk kemudian ia bisa memecut benda mati, dan benda mati ini nantinya bakal bergerak menuruti perintah dari Kujaku loh. Apakah mereka terlibat? Nah, kita ke pembahasan yang gak kalah menarik. Karena anggota itu ya, bisa dibilang secara formalnya aja ya, misalnya pribadi ngerasa ada beberapa orang yang bergerak di balik layar mengenai organisasi SWORD ini. Melihat berbagai kemungkinan ya, seenggaknya misalnya menyorot 4 karakter, yaitu Garp, Aokiji, Sengoku, dan Zoro. Mari kita bahas one by one. Terkait Garp, mungkin masih ada yang berpendapat ia datang ke Beehive murni untuk menyelamatkan Koby. Namun bisa aja lebih dari itu guys. Sedari dulu ya, Garp punya prinsip yang sangat bertentangan dengan Marien. Baginya ya, nurut sama perintah pemerintahan dunia itu sesuatu yang gak terhormat untuk dirinya sendiri. So, meneruskan apa yang menjadi prinsipnya, SWORD bisa menjadi wadah yang ia miliki. Apalagi otoritas yang dipunyai ya sama SWORD cukup unik dan sangat bertentangan dengan si Perpol yang amat nurut sama Gorose. Mr. Kim merasa Garp menjadi jalan gimana SWORD dapat terbentuk, memanfaatkan pandangan petinggi mengenai status pahlawan dan legendanya, membuat pemerintahan dunia sekalipun ya mengizinkan SWORD ini dapat dibentuk. Karena orang selain Garp menurut Mr. Kim agak sulit menegosiasi hal seperti ini. Berikutnya Sengoku. Again, dirinya bukan pemegang absolute justice layaknya Akainu, tapi masih bisa bergerak sesuai perintah ketika dirinya menjadi Fleet Admiral. Nah, perasaan bebas mungkin lebih ia dapatkan di posisinya sekarang. Berbekal prinsip yang ia punya ya, ada kemungkinan dirinya membangun kerjasama dengan Garp. Terlebih mereka udah jadi sobat karib sejak lama kan. Lalu tindakan yang mencurigakan dari Sengoku bagiku ya, adalah saat dirinya bercerita tentang insiden God Valley. Di sini ya, Sengoku seolah tengah membuka mata dan rasa penasaran Marin muda bahwa dari insiden ini ada sesuatu yang salah. Next ada Zoro. Bersama Garp dan Sengoku ya, kayaknya gak berlebihan menyebut ia sebagai top 3 Marin di masa jayanya. Toh di usia tua pun dia masih disegani sama Doflamingo. Mungkin dia gak bergerak secara terang-terangan seperti kedua temannya, tapi ia mengizinkan sang cucu Kujaku untuk tergabung dalam SWORD. Tindakan Zoro ini ya terbilang mirip-mirip sama apa yang dilakukan Garp, membiarkan orang terdekatnya bergabung ke dalam organisasi spesial ini. And last, Aokiji. Mr. K masih merasa curiga gimana Aokiji bisa mengenali detail SWORD tersebut. Apakah ini menjadi pertanda SWORD terbentuk sebelum Aokiji cabut dari Marine? Semoga sih bener ya. Namun andaikan SWORD justru baru terbentuk setelah Aokiji pergi, maka makin menguatkan keterlibatan Aokiji dengan SWORD. Karena bagaimanapun SWORD menjadi organisasi rahasia dan info tentang mereka gak bisa sembarangan orang punya, sebab bisa membuyarkan misi guys. Dan alasan lainnya ya, Aokiji berada di pihak Yonko mirip dengan tindakan yang dilakukan oleh Dizdrag. Maybe sih. So mungkin itu aja buat update terkait SWORD ini ya. Mungkin di lain kesempatan bakal lebih seru semisal misalnya bahas apakah keberadaan SWORD merugikan atau menguntungkan bagi SLP Crew maupun Angkatan Laut. Ya nantikan aja di kesempatan berikutnya. See you next time. Adi segera melo. Stay safe everyone. Jangan lupa like nih ya. Salam Animedia.